Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak hebat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat-sehat. Masih semangat? Masih. Oke, hari ini Ibu ingin menyampaikan tentang kebinekaan global, di mana ini yang akan kita bahas tentang dunia yang berwarna. Kira-kira kebinekaan yang global itu apa sih? Nah, kita coba ya, kita lihat dari sekarang. Kalian lihat, untuk hari ini Ibu mau kalian, setelah Ibu berikan tentang materi ini, Ibu mau kalian setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan 1, memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Jadi dalam semua hidup pasti ada keberagaman ya. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bisa dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih? Nah, yang ketiga, mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Semua itu keberagaman bisa dalam hal apa saja ya, anak-anak ya. Baik. Nah, sekarang kita coba mulai dari diri sendiri. Ibu minta ya, ada yang bisa menjawab ya. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Seragam dalam hal apa, Bu? Bisa warna kulit, bahasa, dan budayanya yang sama. Coba. Kalau semuanya budayanya sama, bahasanya sama, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang enggak? Kira-kira gimana? Tidak ada keberagaman. Monoton gitu-gitu aja ya. Atau apa lagi? Kira-kira kalau bahasanya sama, sukunya sama, coba kira-kira apa? Boleh? Hidupnya jadi berwarna nggak sih? Berwarna apa enggak? Kalau sukunya sama, bahasanya sama, dunianya jadi beragam apa? Jadi berwarna apa tidak berwarna? Kalau sama? Tidak. Kalau sama, apakah berwarna atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia beragam atau tidak sama? Nah, berwarna ya. Oke. Atau apakah Anda pernah terpikirkan untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah? Coba. Pernah. Ayo, siapa? Eva, coba. Eva, kalau dilahirin mau jadi bangsa apa? Kita bangsa apa sih kita di sini? Indonesia. Bangsanya Indonesia. Kira-kira mau jadi bangsa apa? Korea. Ya Korea ya. Siapa lagi? Bangsa apa? Gisel. Prancis. Oke, Fajar. Kasih Fajar. Kira-kira Fajar mau dilahirin jadi bangsa apa? Coba. Ayo Fajar, bangsa apa? Argentina. Coba Sipa katanya. Sipa mau jadi bangsa apa? Ini Malaysia. Oh, bangsa Malaysia. Oke. Ada lagi nggak? Oke, Naura mau bangsa apa? Spanyol. Spanyol. Kenapa Spanyol? Biar bisa ngobrol sama idola saya. Aduh, idolanya siapa? Pablo Gatti. Oh my god. Jadi apa Gusti? Coba satu lagi deh, boleh? Satu lagi Gusti. Jepang, Bu. Jepang. Ini kalau Jepang, kenapa Jepang? Oh, kenapa Jepang? Kayaknya Gusti mau jadi putih kayaknya. Terakhir Pais ya. Pais mau jadi apa bangsanya? Swiss. Kenapa Swiss? Karena Kehidupannya bersih. Karena di sana bersih. oh di sana bersih. Oke, berarti ada alasannya ya. Oh iya, tadi Ibu tanya, lupa. Eva kenapa mau jadi apa? Korea.
Saya di sana ada idola, Ada idola, siapa idolanya? idol K-pop dari NCT. Oh my god, NCT, K-pop ya kan? Tuh misal biasanya Korea, kenapa kok jadi Perancis? Adanya Jepang. Oh Jepang, ya tadi Perancis. Prancis. Kenapa Perancis? Soalnya saya ada idola di Prancis. Oh, siapa idolanya? Itu anime dari Genshin. Oh, anime ternyata. Oke ya. Jadi ternyata ada oh iya saya mau jadi bangsa lain karena ada idolanya. Atau oh saya mau di sana dingin, bersih, ya kan? Nah, oke. Pertanyaan ketiga. Apakah baik ya. Pertanyaan ketiga. Menurut kalian apakah dunia saat ini damai-damai saja? Tidak. Oh tidak, coba. Kenapa tidak damai? Ada perang, ada konflik, Perseteruan. ada perseteruan. Kira-kira dari mana sama apa? Israel sama Palestina ini yang lagi sekarang ya, yang lagi orang dilihat dan digencar itu, betul ya? Jadi dunia sekarang memang tidak baik-baik saja. Baik. Nah sekarang lihat aktivitas yang pertama. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi. Bermigrasi itu kita berpindah. Iya. Dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sekarang ibu tanya dari kalian, ada nggak yang dari Jawa? Yang dulu rumahnya di Jawa, pindah ke sini. Jadi baru bukan dari kecil udah di Morangke. Ada nggak? Pada lahirnya di Morangke Baru. Oh, ada lahirnya. Nah, atau orang tua kalian berarti dia bermigrasi ke sini kan, ke Jakarta. Baik ya. Nah biasanya, betul. Biasanya kalau bermigrasi itu pasti dia mau mencari kehidupan yang lebih baik. Misalnya pekerjaannya ada di Jakarta. Betul ya? Baik. Kemudian selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Alhamdulillahnya dari dulu juga kita mau di Indonesia ini beragam. Mau dari suku Bugis, betul apa tidak? Nah, selain di Indonesia beragam, di seluruh dunia pun beragam. Banyak banget ya. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa berdampingan dengan. Nah, ini ada aktivitas. Ya, namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Ada beberapa negara yang nggak mau didatangin sama penduduk lain. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa aslinya saja. Nah, kira-kira ini ada permainan. Misi kalian itu mengembalikan sosok di samping ini ke tempat asalnya. Ini ada asalnya nih. Ya, kita coba ya. Kita coba. Nah, kira-kira kalau ini mana ya? Baik, tunggu. Kita mulai ya. Nah, kira-kira yang mukanya ini tuh adanya di mana? Jadi orang apa nih? Mana? Australia. Kita masukin ke Australia. Oh, salah. Cina. Salah. Kita coba Filipin. Masuk. Ternyata betul ya, mukanya Filipin. Kalau ini Cina. Cina. Ini Cina. Oke, betul. Ini apa? Kita coba. Spanyol. Oh, salah. Brasil. Mana Brasil? Salah. Salah juga. Jerman. Mana nih? Argentina.
Indonesia Pak. Coba Indonesia. Mana dia? Oh nih, siapa nih? Berapa Brasil? Mana? Kanada? Mana Jerman? Rusia? Australia? Mana? Jerman, mana Jerman? Apa Rusia? Oh salah, ini apa? Ini Indonesia. Oke, Arab udah ada dong. Kanada. Rusia. Spanyol. Mana ini kok ada lagi? Oke ya, berarti alhamdulillah semuanya ya. Nah ternyata ada yang muka-mukanya itu ternyata masuk ke dalam. Kita lihat dari mukanya saja sudah tahu ya. Oh, orang Arab, betul nggak? Oh masuk lagi orang Rusia, orang Indonesia. Padahal dari mukanya saja. Padahal belum tentu juga. Tadi ada yang salah. Mana nih Rusia mana? Ternyata muka-mukanya kayak Rusia, ternyata bukan orang Rusia. Baik ya. Nah, matinya gimana? Baik ya. Untuk berikutnya, nah kita refleksi. Sekarang kita lihat, kira-kira silakan kalian lihat bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya aja, tidak ada migrasi. Menurut kalian gimana? Tidak seru, betul. Hah? Bosan, yang kita lihat cuman mukanya Indonesia semua, nggak ada yang bule-bule ya, nggak ada yang Korea-Korea ya. Oke, betul. Baik. Apa yang disebut penduduk asli? Warga setempat, penduduk lokal, warga. Kira-kira dia lahirnya di situ apa di mana ya? Nah biasanya begitu ya. Apakah lahirnya di tempat itu biasanya? Nah di situ ya. Nah itu biasanya. Nah sekarang kita lihat. Jika kalian adalah seorang yang memiliki wewenang itu apa ya? Kebijakan atau kayak pemerintahan lah. Ya, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Kira-kira kalian punya saran apa nih kalau jadi pemerintah supaya manusia bisa hidup berdampingan? Apa? Saling menghargai. Saling menghargai, betul. Saling membantu, terus? Saling kerjasama. Ada satu lagi nih. Tadi apa sih Pak? Saling bertoleransi dan menghormati. Gusti keren lah, ya nggak? Tepuk tangan dulu dong buat Gusti dong. Keren. Baik ya. Jadi ada refleksinya di situ. Oke. Ada konsep yang tentang keberagaman ini. Yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Jadi silakan kalian lihat dulu dari video YouTube ini. Cari jajanan yang lain. Istirahat, pasang GoFood, paling aman. Liburan lebih nyaman bersama Suri, karena bareng jadi lebih.
lihat. Tentang DNA ya. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada mukanya muka Arab ya. Dari gen saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Andes, kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena apa namanya, mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malai. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi ya, disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri, geografis, secara geografis, secara demografis gitu loh, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu. Itu aja, dan ya kita manusia gitu yang sama-sama punya rumah di bumi. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan, tidak bisa di pinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Baik ya, ternyata tidak semuanya ternyata muka aja tidak menentukan, oh dia kayaknya Cina banget gitu, atau misalnya dia Arab banget. Ternyata setelah dilakukan DNA, ternyata di dalam DNA kita banyak banget yang harus kita liatin ya, dan kita ternyata kita dari sini kayak tadi Najwa Shihab, ternyata dia dari Tionghoanya ada, padahal mukanya nggak ada Cina-Cinanya ya, tapi ternyata gennya lebih banyak 41% Tionghoanya. Untuk Arabnya cuma 3,4, berarti kan dikit banget. Tapi ternyata mukanya lebih banyak kan ke sana. Jadi
Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita, memang itu adanya melalui tes DNA ya, ada unsur beragam bangsa. Video ini di bawah ini menyadarkan kita bahwa tidak ada ras yang 100% murni. Nggak ada yang bilang kita Indonesia banget, nggak ada. Indonesia banget tuh nggak ada. Jadi pasti kita bermacam-macam seperti ininya ya. Nah, baik. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa, pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Itu konsep yang pertama ya. Untuk konsep yang kedua, di mana ragam manusia, ada ragam manusia, ada ragam bangsa, dan ada ragam bahasa. Nah, ini salah satunya. Teguh, coba. Kalau bentuknya begini, kalau orang Amerika artinya apa? Oke, kalau di Amerika. Ya. Terus kalau di Brazil? Ternyata menghina. Oke, begini itu menghina. Jadi kalau di Brazil kita jangan begini, yang ada mungkin kata-kata kotor ya. Di Brazil. Jadi dengan ini kalau di Amerika oke. Kalau di Brazil hinaan. Berarti kalau di hinaan jangan kita begini sama orang Brazil, yang ada digaplok, ya kan? Kalau Inggris apa Inggris? Oke, ternyata sama. Untuk Rusia kosong. Jadi kalau bilang kosong, nih kodenya gini. Satu lagi Jepang. Nah, ternyata kalau di Jepang tanda begini uang. Jadi satu apa ini gerakan. Ternyata di negara-negara lain ada yang sama, tapi ada yang berbeda juga, ya. Nah, bisakah Anda mengucapkan terima kasih dan minta maaf dalam rangka bahasa dunia? Ini kalau kita bahasa Indonesianya, kalau orang Sunda terima kasih hatur nuhun. Nah, kalau orang Makassar? Kalau orang Jawa? Orang Jawa ada nggak? Oke ya, baik. Kemudian untuk yang ketiga adalah keragaman tingkatan kecerdasan. Jadi keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Jadi kita boleh banget kalau kita beragam. Kemudian orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai, tadi lebih berempati, lebih bertoleransi terhadap budaya lain. Kemudian dan juga orang yang hidup seragam dan orang yang hidupnya seragam dan pengalamannya akan terbatas. Dia nggak ada temen yang akan menjadi pemilihan yang, jadi dia cuma lihatnya itu aja. Cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Oke, sekarang lihat nih. Ada video tentang kisah Ijul dan Ijal. Nah, kira-kira yang milih Ijal siapa? Ijul? Ayo, kita lihat. Kira-kira nanti hasil akhir milih Ijal apa Ijul ya? Cari jajanan yang lagi viral, pesan GoFood paling aman. White Badley Cream bibir lembab dengan formula ringan. Indolora Day Series cantik tiap detik. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal Sorry. Ijal
senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Pisgen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oke, tepuk tangan dulu yang milih Ijal. Oke, yang milih Ijul. Tadi lainnya ada yang milih Ijul. Oke, berarti semuanya pengen milih Ijal ya. Berarti anak-anak ibu tidak. Jadi untuk anak-anak yang tidak berprestasi akademiknya, tidak nilainya bagus, jangan berkecil hati. Ya, Pina? Ya, jadi tidak usah berkecil hati. Jadi harus semangat karena banyakin temen. Rangkul teman kalian sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyak beragam-beragam. Dan kita jangan takut, ya. Kalau bisa ya, oke. Tunggu. Oke ya. Yang keempat, konsep keempat yaitu kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigrasi. Jadi ini hasil studinya ya. Kemudian ada grafik insiden juga. Nah, 5 kunci sukses abad ke-21. Bisa menyelesaikan masalah inovatif, pemikiran kritis hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Pembaca yang baik, eksplorasi investigasi, komunikator kreatif, pembelajaran yang pandai. Nah ini kalau bisa kalian harus sudah punya itu ya. Oke, untuk aplikasinya boleh kalian nanti silakan mencoba cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan menggunakan aplikasi Global Chat atau boleh pakai WA. Apakah dia penduduk asli negara? Tanya. Bagaimana dia melihat pendatang, bagaimana orang yang beragam bangsa Indonesia. Boleh kalian nanti mencoba Global Chat atau WeChat dengan teman-teman dari negara yang lain. Apakah sudah pernah? Oke, terima kasih. Ya, semoga hari ini apa yang sudah Ibu berikan, Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat. Gimana? Senang nggak hari ini Ibu berikan pelajaran? Coba Ibu minta jempolnya dong. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.